Shalom, sahabat renungan pagi, apa kabar? Sungguh kita boleh bersuka cita dan bersyukur jika hari ini kita boleh kembali lagi berjumpa untuk kita kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman yang kita dengarkan hari ini akan memberikan pesan dan rema yang khusus, yang spesifik untuk kehidupan kita hari ini. Mari bersama-sama kita mau menyiapkan hati kita, mengambil bagian yang terbaik, bahkan mengambil juga posisi yang terbaik untuk kita mengawali pagi hari ini dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap hari baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ada kepercayaan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Ada tanggung jawab yang Tuhan juga berikan untuk setiap kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memampukan kami untuk menyelesaikan setiap pekerjaan kami, sebab kami tahu tangan kami adalah tangan yang Tuhan urapi, dan Tuhan juga memberikan kami hikmat dan marifat untuk kami menghadapi dan mengerjakan setiap tanggung jawab yang ada hari ini, Tuhan. Biarkan hati kami dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur, bersyukur buat setiap keluarga, keadaan, kondisi, pekerjaan kami. Kami benar-benar mau mengucapkan terima kasih, Tuhan. Setiap kami tahu apapun kondisi kami, Tuhan Yesus baik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengambil waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kami, atas hati dan pikiran kami. Terangi hati dan pikiran kami sehingga setiap perkataan firman menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan bekerja dan Tuhan masih berbicara dalam kehidupan setiap kami. Ini hati kami, ini hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, ada beberapa pertanyaan reflektif yang dapat kita renungkan. Yang pertama, bagian mana dari hati kita yang mulai mengeras tanpa kita sadari? Mungkin karena perasaan marah, kecewa, pahit, atau rasa ingin menyerah. Yang selanjutnya, apakah aku bersedia membuka diri kepada Tuhan untuk mengubah sikap, kebiasaan, atau cara pandangku? Kemudian, bagian mana dari hidupku yang ingin Tuhan pulihkan melalui roh yang baru? Dan yang terakhir, jika Tuhan memberi hatiku hari ini hati yang baru, apa langkah kecil yang akan aku lakukan? Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita boleh baca bersama-sama sekali lagi Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bayangkan seseorang mencoba untuk mengukir batu dengan tangan kosong. Ia menekan, memukul, mencakar, tetapi batu itu tidak berubah, tetap keras, kaku, dan tidak memberi respon. Kadang, hati manusia pun seperti itu, keras, tidak peka, tidak mau berubah. Kemudian, orang ini mengambil sebongkah tanah liat. Dengan sentuhan kecil saja, bentuknya berubah. Tanah liat mudah dibentuk, ditata, diarahkan. Begitulah Tuhan menggambarkan kita. Apakah kita seperti batu yang tidak bisa dibentuk, atau tanah liat yang lembut di tangan sang tukang periuk? Israel pada zaman Yehezkiel memiliki hati yang keras, tidak mau mendengar, terus memberontak, dan menolak teguran. Tetapi Tuhan tidak berhenti. Ia berkata, aku sendiri yang akan mengganti hati kalian.
bukan modifikasi tetapi transformasi, bukan sekadar perbaikan karakter, melainkan penciptaan ulang hati. Yeskiel 36 ayat yang ke-26 adalah janji pemulihan paling indah dalam perjanjian lama. Janji ini muncul di tengah zaman yang gelap, di mana bangsa Israel terbuang, hidup dalam kehancuran, kehilangan tanah, kehilangan bait Allah, dan kehilangan arah hidup. Namun di sanalah Tuhan berbicara, "Aku akan memberikan hati yang baru." Tuhan tahu manusia tidak bisa berubah hanya dengan kemauan sendiri. Kesalahan mereka, kejatuhan mereka, dan pola hidup kita telah membentuk hati kita menjadi hati yang keras. Karena itu, Tuhan menawarkan intervensi ilahi. Hati yang baru bicara tentang karakter yang diperbaharui. Roh yang baru bicara tentang kekuatan untuk hidup benar. Hati yang taat berbicara tentang kepekaan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ini bukan hanya janji bagi Israel, tetapi juga bagi setiap orang yang percaya hari ini. Ada banyak orang yang merasa, "Aku memang begini sejak dari lahir. Aku tidak bisa berubah. Ini sudah karakter keluargaku." Atau, "Aku terlalu rusak untuk diperbaiki." Tetapi firman Tuhan berkata berbeda. Tuhan tidak pernah menyerah pada kita, bahkan saat kita sudah menyerah kepada diri kita sendiri. Tuhan tidak hanya mengubah situasi, tetapi mengubah hati kita. Tuhan tidak hanya memperbaiki, tetapi bahkan menciptakan ulang. Di dalam Kristus, janji ini digenapi. Roh Kudus yang diam dalam diri kita menjadikan kita ciptaan baru. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah bagaimana untuk kita bisa mengalami hati yang baru. Yang pertama, kita mau mengizinkan Tuhan untuk menyentuh area hidup atau hati kita yang keras. Kita boleh bertanya pada diri kita, bagian mana yang selama ini kita rasa sulit untuk diubah? Apakah itu kebiasaan kita, watak kita, karakter kita? Kita boleh minta Tuhan untuk melunakkan hati kita. Selanjutnya, kita mau datang setiap hari kepada Tuhan sebagai tanah liat yang bisa dibentuk melalui firman Tuhan, melalui doa, dan melalui teguran dari firman-Nya. Yang selanjutnya, kita mau membuka ruang untuk Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Beri ruang untuk Roh Kudus untuk bekerja, memimpin kehidupan kita. Kemudian kita mau menundukkan keinginan pribadi kita di bawah kehendak Tuhan. Sebab tanda dari hati yang baru adalah hati yang mau taat. Banyak orang ingin pemulihan, tetapi tidak mau untuk taat. Pemulihan dimulai ketika kita taat. Yang terakhir, kita terus mau ingat bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Dan itu alasan Tuhan rindu hidup kita diubahkan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu bahwa Tuhan memberikan kami hati yang baru dan roh yang baru di dalam kehidupan kami. Hari ini kami membuka hati kami, lunakkan setiap hati kami, ubahkan hati kami, dan bentuk kami menjadi pribadi yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kami kepekaan untuk taat dan kekuatan untuk berubah. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Yesus, buat setiap rekan-rekan yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa tidak ada hati yang terlalu keras untuk diubahkan. Bahkan tidak ada hati ataupun hidup yang terlalu hancur untuk dipulihkan. Ada kesempatan yang selalu Tuhan berikan untuk setiap orang yang mau untuk berubah. Apapun intimidasi yang ada, perkataan manusia yang melemahkan, bahkan intimidasi dari kuasa kegelapan Tuhan, itu tidak lagi berlaku atas kehidupan mereka Tuhan saat ini di dalam nama Yesus. So ada kebebasan, Engkau tahu Engkau berharga, Tuhan mengasihi Engkau, dan hiduplah sesuai dengan firman-Nya.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami berdoa dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau menjalani satu waktu lagi bersama dengan Engkau pagi hari ini. Tuhan berikan kami hikmat. Kami percaya ada kekuatan dan ada kuasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat marifat dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sanggup ubahkan kehidupan kita, Tuhan sanggup ubahkan hati kita. Kita percaya Tuhan Yesus selalu mengasihi setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.